Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, YouTuber dalam channel Kuldi, Kuliah Bersama Edi Hamdi, kita berjumpa kembali dalam menggali tentang kisah-kisah para nabi. Dan alhamdulillah pada episode kali ini kita sampai kepada masa kenabian atau kerasulan yang keempat, di mana kita sudah melintasi atau melewati kisah-kisah Nabi Adam yang pertama, kemudian Nabi Idris yang kedua, kemudian pada episode yang lalu kita bicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, dan kali ini kita akan menggali sedikit tentang Nabi Hud alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan daripada Nabi Nuh. Ya, keturunan daripada Nabi Nuh. Kalau diurut nasabnya kurang lebih Nabi Hud ini di atasnya ada sekitar 8 atau 9. Ya, jadi Nabi Nuh punya anak, salah satunya yaitu Syam, karena anaknya adalah 3, tapi kita ambil Syam karena nanti para nabi ini banyak berada pada nasabnya Syam bin Nuh. Jadi Nabi Nuh punya anak yang pertama adalah Syam, kemudian dari Syam punya anak ada yang ke Arfakhshad. Arfakhshad ini nanti keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Anak yang lainnya daripada Syam ini adalah Aram atau Iram. Ya, Aram atau Iram. Dari Aram atau Iram ini dia punya anak lagi, nasabnya ke bawah. Ada yang Aus, ya. Jadi Iram punya anak Aus, dan Iram juga punya anak ke Amir. Ya. Dari Iram sampai dengan Aus punya anak keturunan lagi yang namanya Ad, baru nanti Hud. Ya, saya ulang. Dari Nuh, anaknya Syam. Anaknya Syam adalah Iram. Dari Iram cabang 2, ada yang ke Aus. Aus itu ke Ad, ada yang ke Hud. Sementara dari Iram tadi ada ke Amir, ada ke Samud, ada ke Soleh. Jadi antara Hud dengan Nabi Soleh merupakan sepupu, ya, kurang lebih sepupu. Dan kedua nabi inilah yang disebutkan dalam beberapa hadis adalah nabi-nabi yang keturunan daripada Arab. Ya. Kalau kemarin kita bicara nabi-nabi itu masih keturunan dari Syriani, tetapi kali ini kita akan membahas nabi yang keturunan dari Arab. Karena hadis Abu Dzar dikatakan bahwa ada 4 nabi. Ya, Abu Dzar kata baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan aku, kata Rasulullah SAW. Berarti ada 4 nabi yang memang keturunan Arab. Nah, kita gali dulu tentang Arab. Karena Arab ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan Arabul Aribah,
atau Arab al-Arobah dan Arab Musta'ribah. Ya, Arab yang Arobah, Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Arab yang Arobah ini adalah bangsa Arab yang kuno. Contohnya seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu termasuk Arab-Arab yang kuno yang musnah, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Nanti akan ada lagi Arab yang Aribah. Nah, Arab yang Aribah inilah keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam yang kita kenal dengan Jurhum, ya. Nah, sementara Musta'robah atau Musta'ribah itu adalah Arab yang diasimilasi. Contohnya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail itu bukan Arab, tapi Musta'robah. Jadi jangan berpikiran bahwa semua nabi ini Arab. Ini juga mungkin ada beberapa yang WA ke kita. Apakah semua nabi itu Arab? Tidak juga. Nabi yang Arab itu yang 4. Ibrahim bukan Arab, Ismail bukan Arab. Dia Musta'ribah atau Musta'robah, diarabkan, diasimilasi atau istilahnya dia diasimilasi, diarabkan ya. Jadi karena berkat perkawinan akhirnya lahirlah keturunan daripada Arab. Ini perbedaannya. Arab yang Musta'ribah ini, kalau kita tahu bahwa keturunan daripada Nabi Ismail. Ismail itu kan istrinya namanya Halah. Ya, Ismail namanya Halah. Ismailnya dari Irak. Ya, karena dilahirkan oleh bukan di Irak ya, di Palestina ya, di Palestina. Sementara istrinya Halah itu dari Jurhum, dari Bani Jurhum. Jurhum itu adalah Arab yang ada di Yaman. Dan dia merupakan Arab yang Musta'ribah. Jadi bercampur antara Halah dengan Ismail. Kemudian melahirkan hampir 30 keturunan. Yang keturunan yang ke-30-nya itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau coba kita urut, mudah-mudahan saya masih hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nah, Fihir ini disebut dengan Quraisy ya, tapi laqabnya dengan Fihir. Bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya. Nah, Adnan ininya yang dikategorikan sebagai keturunan Nabi Muhammad yang betul-betul Arab ya, bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian maksud kami bukan Ma'ad ya, bin Adnan. Dari Adnan bin Azar bin Muqawqim bin Nahur bin Ya'rib, kemudian bin Yasjub bin Ayub bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kira-kira mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Jadi Nabi Muhammad SAW dia adalah keturunan dari Adnan, ya, Adnan yang ke berapa belas tadi. Kemudian baru di atasnya lagi sampai dengan Ismail alaihissalam. Kembali lagi ke Arab. Tadi sudah Arab Musta'ribah, Aribah. Nabi Hud alaihissalam atau nenek moyangnya yaitu Iram, dia lahir di kawasan Baghdad atau bisa dikatakan Irak sekarang ya, Irak di Mesopotamia. Karena Nabi Nuh ketika perahunya berlayar kemudian merapat di di sebuah gunung judi
dan kawasan itu adalah kawasan perbatasan Mesopotamia dengan Turki, ya, di pegunungan, ada yang bilang Ararat tapi ada yang mengatakan Judi. Kemudian melahirkan Syam juga di situ. Kemudian dari Syam turun ke Iram masih di situ. Makanya Iram ini atau Aram ini ada yang mengatakan ada di Syam, ada yang mengatakan di Hijaz, dan ada yang mengatakan di selatan yaitu di Yaman, ya, yang saat sekarang ini Yaman. Nah, Nabi Hud juga merupakan nabi yang pertama kali berbicara bahasa Arab. Ya, Nabi Hud juga Soleh, juga nanti Syuaib dan baginda Rasulullah SAW. Jadi di samping dia nabi bangsa Arab, juga dia nabi yang berbahasa Arab. Kembali ke Iram atau ke Syam, ya, ke keturunannya. Nabi Nuh ketika perahunya bersandar, maka Nabi Nuh beserta keturunannya melahirkan sebuah peradaban yang kuno. Makanya peradaban dunia yang pertama adalah di sana. Karena kalau dilihat Nabi Idris juga di sana, walaupun Nabi Idris ada yang mengatakan dari Mesir. Kemudian Nuh juga di sana. Kemudian nanti Nabi Ibrahim juga akan lahir dari sana. Juga Nabi Lut alaihissalam juga dari Irak. Jadi Mesopotamia merupakan peradaban dunia yang tertua. Nah, Nabi Hud saya bisa kategorikan ini adalah peradaban yang kedua setelah Mesopotamia. Jadi Mesopotamia itu melahirkan bangsa-bangsa Samiri, bahasa Arabnya Samiri, ya, Samiri, karena dia lahir pada tahun 2450-an. Sementara, ya, kehadiran Nabi Hud alaihissalam atau diutusnya Nabi Hud alaihissalam pada masa itu, yaitu 2450 sampai dengan 2320, karena usia Nabi Hud itu kurang lebih 130 atau 150. Jadi usia Nabi Hud ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya, yaitu bangsa Ad, 130 tahun. Jadi sekarang kita berada di peradaban, yaitu peradaban Jazirah Arab atau negara Arab yang pusatnya Arab itu adalah dari tempat ini. Di mana tempat ini? Yaitu disebutkan diutusnya Nabi Hud alaihissalam ke kawasan yang namanya Al-Ahqaf, ya, kawasan Al-Ahqaf. Di mana tuh Ahqaf? Ahqaf itu antara Hadramaut dengan Oman, ya, antara Hadramaut dengan Oman. Ada tengahnya ada kota namanya kota Ahqaf, dan dalam Al-Quran juga kita bisa buka ada surat Al-Ahqaf ditampilkan dalam Al-Quran, termasuk juga surat Hud ada juga dalam Al-Quran. Jadi luar biasa, seorang nabi yang berbangsa Arab juga dimasukkan dalam sebuah surah, yaitu surat Hud, yang tinggal atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Ad, yaitu dari keturunannya atau nenek moyangnya di kota Ahqaf. Dan nanti setelah terjadi kebinasaan atas azab Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Hud, maka Nabi Hud berpindah ke Hadramaut dan meninggal di kota Hadramaut yang sekarang merupakan salah satu negara dari sebuah kota yang ada di negara Yaman yang kita ketahui sampai saat sekarang. Nah, mitra muslim, sekarang kita ke Nabi Hud alaihissalam, ya, walaupun nanti ada persamaan sedikit antara Nabi Hud dengan Nabi Soleh, ya, Nabi Hud sama Soleh karena satu keturunan dari Iram. Kita lihat profil Nabi Hud alaihissalam. Disebutkan bahwa Nabi Hud alaihissalam merupakan nabi, tadi saya sudah katakan nabi yang Arab, kemudian berbahasa Arab, walaupun sebenarnya nanti bahasa Arab yang terbaik adalah pada zamannya Nabi Ismail, karena Arabnya adalah Arab yang fushah, ya, Arab afsahul lughah atau afsahul kalam zamannya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi
bahasa Arab yang betul-betul fushah, bahasa kitab itu adalah pada zaman Nabi Ismail atau periodenya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Hud alaihissalam sebagai nabi yang keempat dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Ad di Yaman atau di Ahqaf. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih dalam lagi bagaimana Nabi Nabi Hud alaihissalam diutus oleh kaumnya, yaitu kaum Ad, ke negeri atau kota Ahqaf pada saat itu dan sekarang ini Yaman, dan bagaimana perjalanan kaumnya di negara tersebut. Mudah-mudahan mitra muslim terpuaskan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Tentunya sharing saya bisa dibantu melalui saran-saran di channel Satriani Wisata. Mudah-mudahan kami bisa lengkapi jawaban-jawaban yang Anda tanyakan pada kesempatan lain. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unang begitu. Saksikan Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi, bicara tentang sejarah Islam. Yuk tonton di YouTube channel Satrian ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, ya, kasih jempol yang banyak.